Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan filah, di masih momen lebaran, saya minta maaf kepada ikhwan filah semua apabila ada salah ucap dalam perkataan saya, pembicaraan saya, dan semoga kita saling memaafkan dan kita saling mendoakan sesama muslim karena kita itu adalah saudara seiman. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersolawat di hari-hari itu sangatlah luar biasa kemanfaatan dan keutamaannya. Karena apa? Karena ikhwan fillah, di dalam hadis dijelaskan kata Rasulullah SAW, aksiru minas sholati alaya fa inna awwala ma tus'alu fil qabri anni. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian bersolat kepadaku, karena awal yang akan ditanyakan di dalam kubur yaitu tentangku, yaitu bagaimana kita cinta kepada Rasulullah dan bagaimana apa sih pembuktian bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu salat itu banyak keutamaan, diantaranya as-salatu nurun yaumal qiyamati. Salat itu adalah cahaya yang akan menerangi seseorang nanti di hari kiamat. Maka orang yang banyak sholawatnya itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di alam kuburnya, di alam barzahnya, ketika nanti hari kiamat dia akan diterangi, wajahnya akan bercahaya, akan dikenali oleh baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena orang tersebut memperbanyak amalan sholawat, memperbanyak menyebut nama Rasulullah SAW. Bahkan ikhwan fillah, keutamaan sholawat diantaranya yang mana dijelaskan dalam kitab Abdul Sholawat. Rasulullah bersabda, man asrat alaihi hajatuhu falyuksir minas sholati alayya. Barang siapa yang susah dalam kehidupannya, susah mencari pekerjaan, susah untuk mendapatkan hasil yang banyak, susah untuk mendapatkan keberkahan, susah untuk mencari jodoh, susah ingin menggapai cita-citanya, susah ingin tercapainya cita-cita dan hajat-hajatnya, maka Rasulullah menganjurkan fal yuksir minas sholati alayya, perbanyaklah sholat kepadaku. Maka dengan sholawat itu hajat-hajat kita, taqdil hawaij, akan terkabulnya hajat-hajat kita. Masalah akan selesai ketika kita memperbanyak sholawat, kemudian kita berikhtiar semaksimal mungkin. Karena apa? Karena Rasulullah tidak akan membiarkan orang yang mencintainya itu akan sengsara nanti di akhirat, dan Allah akan berikan dengan keberkahan sholawat kemudahan dalam kehidupan. Namun ikhwan filah, banyak ketika orang yang bersolawat, bahkan dijelaskan dalam sebagian kitab ada orang yang dibebaskan dari siksa kubur karena orang tersebut dia hadiahkan bacaan solawat dari orang yang hidup. Maka alangkah baiknya ketika kita memperbanyak solawat. Bahkan ikhwan fillah, ada amalan solawat yang mana solawat ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Maka dijelaskan di dalam kitab Abdul Sholawat halaman 78, yang mana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an diampuni dosanya, diampuni dosanya. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i di dalam mimpinya, karena beliau itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ruwiya fil manami. Di dalam kitab Tuhfatul Maqasid dijelaskan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an dimimpikan oleh Abul Abbas bin Mandil. Kata Abu Abbas bin Mandil, aku melihat Imam Asy-Syafi'i di dalam mimpiku. Kemudian dia bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah perbuat kepadamu?
maka kata Imam Syafi'i, ghafaroli, Allah telah mengampuni dosaku. Allah telah mengampuni dosaku. Bimada, karena apa? Bi khamsi kalimatin kuntu sholli bihinna, dengan 5 kalimah yang mana dengan kalimah itu aku bersolawat. Nah, kemudian Abul Abbas bertanya, wa mahuna, apa kalimah yang 5 kalimah itu? Maka Imam As-Syafi'i menyebutkan, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwan fillah, bahkan dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, dari Imam Ghazali, dijelaskan dari Abi Hasan Asy-Syafi'i, beliau melihat Rasulullah SAW di waktu mimpinya, waktu tidurnya berarti mimpi. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bima zuziya syafi'in ka haitsu yaqulu fi kitab risalah, dengan apa Imam Syafi'i diberikan pahala? Dengan sebab apa Imam Syafi'i diberikan pahala? Sekira Imam Syafi'i menyebutkan sholawat di dalam kitab Ar-Risalah. Maka kata Rasulullah SAW, zuziya anni annahu la yuqafu lil hisabi, Imam Syafi'i dibalas akan diampuni dosanya dan dengan keberkahan sholawat la yuqafu lil hisabi, akan dipermudah hisabannya, bahkan tidak akan dibebaskan dari hisaban, dari pertanyaan kubur, dari hisaban. Karena apa? Karena membaca salat yang ini. Adapun kalimat salawatnya yang dirangkai oleh Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam As-Syafi'i di dalam kitab ini dijelaskan dalam kitab Syarah Dalail, salawat yang ditulis dalam kitab Ar-Risalah oleh Imam As-Syafi'i bunyinya bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun, sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Saya ulangi lagi, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itulah ikhwan fillah, itulah sholawat yang mana ketika dibacakan, didawamkan oleh Imam As-Syafi'i, beliau mendapatkan ampunan dosa dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dibebaskan dari hisabannya. Nah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita amalkan sholawat ini setelah sholat ataupun di malam hari setelah kita sholat tahajud, kita amalkan, semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dibebaskan dari hisaban nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.